Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat ini, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid As-Salam Bandara, Balikpapan. Dan kita insyaallah akan memulai sebuah tema kajian yang insyaallah secara bertahap nanti kita bahas pada setiap kali pertemuan, sekali sepekan, yaitu di hari Sabtu Lailatul Ahad insyaallah, dari sebuah buku ataupun kitab yang aslinya berjudul At-Tarbiyatu Dzatiyah. At-Tarbiyatu Dzatiyah, yang saya lebih tepat menerjemahkannya dengan mendidik kepribadian Islami, atau lebih ringkasnya kepribadian Islami. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya memiliki kepribadian Islami dan membutuhkan tarbiyah, membutuhkan edukasi, membutuhkan pendidikan untuk menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islami. Pastinya untuk menjadi seorang muslim yang punya kepribadian Islami ini bukan sesuatu yang instan, sebagaimana kita mendapatkan makanan instan, tinggal disiram air panas kemudian bisa disantap dengan cepat. Akan tetapi butuh waktu, butuh perjuangan. Dan inilah poin penting bagi kita semua. Nanti akan kita sebutkan dari muqaddimahnya. Ini poin penting bagi kita semua untuk memahami secara mendalam pentingnya kepribadian Islami ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib. Ketika seorang mendapati pada dirinya sudah mampu melaksanakan rukun-rukun Islam, khalas, sudah selesai, saya muslim. Benar, Anda muslim, kita muslim. Akan tetapi kita ingin mencapai ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan peningkatan di dalam kehidupan kita seiring dengan bertambahnya umur. Karena sesungguhnya kita meyakini bahwa nanti ada yaumul hisab, hari di mana setiap orang akan dihisab dengan masing-masing perbuatannya. Maka sungguh merugi ketika seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya, kepribadiannya dihisab dengan hisab yang berat. Nah, maka dari itu penting kita untuk memahami bagaimana memberikan tarbiyah kepada zatiyah syakhsiyah, mendidik diri kita masing-masing sehingga menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islami. Karena sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang punya kepribadian Islami. Pernah satu saat di sebuah peperangan, para sahabat merasa takjub dengan seorang laki-laki yang maju ke depan, ke sana, kemari, dia hadapi semua kebanyakan musuh.
Dia yang menghadapin ke sana kemari, sehingga sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Apakah itu luka karena sebab ya sabetan pedang, tebasan pedang, atau karena anak panah, atau tombak, atau pisau, atau pukulan apapun itu mengenai tubuhnya. Karena dia maju ke depan, ke sana, kemari, orang-orang pun merasa takjub. Orang seperti ini tidak lain melainkan dia berada di surga. Itulah perasaan mereka pada waktu itu, dan itulah tolak ukur manusia secara umum, melihat secara lahiriah saja. Memang demikian. Ketika sampai info itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kebalikannya. Beliau mengatakan huwa finnar. Fi riwayatin huwa min ahlin nar. Laki-laki itu ahli neraka. Bingunglah sahabat waktu itu. Kalau kayak gini ahli neraka, gimana kayak kita, kan begitu? Ya, lain lagi dugaannya. Sehingga dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasaranlah para sahabat ini. Setelah selesai peperangan, mereka mengikuti laki-laki yang mereka saksikan tersebut yang sangat pemberani, syuja'. Seorang laki-laki syuja'un. Maka mereka ikuti, mereka perhatikan. Ternyata dia sampai pada puncak yang dia tidak sabar untuk menghadapi akibat dari peperangan tadi. Luka di sekujur tubuhnya, dia tidak sabar lagi menahan pedih dan sakitnya. Akhirnya dia tancapkan di atas tanah senjatanya, pedangnya, lalu dia jatuhkan tubuhnya di atas pedang itu. Matilah dia. Mati apa namanya ini? Mati suri, bunuh diri. Ya, terkejutlah sahabat tadi yang berusaha mengikuti orang ini. Dia berlari ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, sadaqallahu wa rasuluhu, atau semisal itu, asyhadu ya annaka Rasulullah, aku bersaksi kau betul-betul utusan Allah. Ada apa? Ada apa? Kata Nabi. Orang yang kami duga, yang kami lihat, kami saksikan dari tanda-tanda ahli jannahnya, ternyata benar apa yang kau katakan wahai Rasulullah. Dia ahlun nar, dia mati bunuh diri karena tidak sabar untuk menanti ajalnya, tidak sabar menahan kepedihan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya karena kegagahannya, karena keberaniannya. Karena semakin meninggi seorang, maka harus lebih tinggi sabarnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan pada waktu itu, innahu la yadkhulal jannah illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu fi hadzal din birrajulil fajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nasihat kata Nabi di situ. Ada dua kalimat besar. Apa kata Nabi SAW? Bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang punya kepribadian islami, nafsun muslimah. Nah, itu dia para jemaah. Gak akan masuk surga kata Nabi kecuali nafsun muslimah. Kita terjemahkan seorang yang punya pribadi islami, kepribadian islami. Dan sungguh Allah Ta'ala mampu menjadikan pertolongan untuk agamanya. Allah Ta'ala jadikan seorang yang fajir. Allah mampu menjadikan penolong agamanya dari seorang yang jahat, seorang yang pelaku maksiat. Orang tadi yang dimaksud juga. Allah menolong agamanya, menolong kaum muslimin, menolong peperangan itu, tapi seorang yang fajir, yang akhir hidupnya memberikan tanda-tanda ahli nar, bunuh diri. Ya, ini orang baik atau orang jahat? Mati bunuh diri baik atau jahat? Baik atau buruk? Buruk. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia sebagai sebab untuk pertolongan terhadap agamanya, untuk kaum muslimin. Allah mampu itu. Ketika orang-orang yang baik itu diam, maka jangan salahkan orang-orang yang berbuat maksiat nolong agama Allah. Tertinggallah anda wahai orang-orang saleh yang hanya sebatas memikirkan kesolehan diri sendiri.
karena diam ketika agama Allah membutuhkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lebih kepada kalimat pertama tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga. Innahu la yadkhulal jannah illa nafsun muslimah. Ini poin penting. Sehingga penting bagi kita untuk mendidik diri kita masing-masing agar memiliki kepribadian Islami. Nah, di sini nanti akan kita lihat nasihat-nasihat itu secara tadarruj, secara bertahap insyaallah. Bagi yang punya e-booknya bisa dilihat. Buku ringkas ini, ya saya memilih ini. Ada beberapa buku yang lain yang berkaitan dengan at-tarbiyatu syakhsiyah, at-tarbiyatu dzatiyah. Ya, ala dhau'il kitab was sunnah. Ada beberapa buku yang lain ditulis oleh para ulama. Tapi saya melihat ini yang paling sederhana bahasanya supaya lebih mudah kita memahaminya. Wallahu a'lam. Disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Nah, kita lihat di kata pengantarnya terlebih dahulu oleh penulis sendiri Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Saya kira e-booknya sudah di-share ya di masing-masing grup. Ya, insyaallah sudah ya. Karena saya ke panitia share bukunya juga, e-booknya juga supaya bisa dibagikan kepada teman-teman yang ingin ikut kajian ataupun yang ingin mengambil faedahnya. Insyaallah gratis, tidak berbayar e-booknya. Tapi kalau mau bayar juga nggak apa-apa. Tapi pada kata pengantar kita bacakan. Jadi kita mengikuti urutan pembahasan di buku ini supaya lebih terarah, ya. Karena kalau saya disuruh cerita, wah namanya cerita kan? Ya kan namanya cerita. Cerita ya bisa saja namanya cerita, kan enak cerita. Tapi supaya lebih terarah dan bapak-bapak, ibu-ibu punya pegangan lah, panduan dan bisa dibawa pulang ke rumah. Setidaknya kalaupun tidak nyatet, ada ya materi utamanya yang bisa dibaca-baca lagi. Ya, apalagi sekarang ada media dengan dibantu direkam bisa mengulang-ulang kembali. Taib. Kata penulis di sini, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, saudaraku muslim, kata beliau, dan ukhti, saudariku muslimah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling baik, dan dia memilih kita sebagai kaum muslimin di antara berjuta-juta umat manusia yang ada. Jadi di awal beliau di muqaddimahnya mengingatkan kita satu nikmat para jemaah yang mungkin saja kebanyakan kita lupa, ini nikmat paling besar. Mungkin pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya ya tentang syukur nikmat ya, bahwasanya nikmat terbesar yang harus kita ingat dan ini yang harus kita prioritaskan untuk mensyukurinya, yaitu nikmat Islam. Allah memilih kita sebagai kaum muslimin di mana manusia yang Allah Ta'ala ciptakan tidak semuanya mendapatkan nikmat Islam. Ini harus senantiasa tiap hari kita ingat para jemaah. Setiap pagi, setiap hari, tidak harus pagi, kalau bisa pagi juga bagus. Allah Ta'ala hidupkan kita kembali, bangunkan kita kembali dalam keadaan muslim. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Nabi SAW pernah mengatakan ketika fitnah-fitnah nanti sudah mulai banyak muncul, kata Nabi, sehingga Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti akan ada orang-orang yang paginya dia mukmin, sorenya kafir, hilang imannya. Atau sebaliknya, pada waktu sore hari dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paginya terbit matahari, ketika dia bangun dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia tega menjual nikmat Allah yang terbesar, yaitu agama Islamnya, dia jual hanya untuk keuntungan dunia. Hanya untuk keuntungan dunia saja. Padahal dunia akan ditinggalkan. Betul?
Dunia bersifat fana, akhirat baqa. Agama ini bersifat baqa para jemaah. Agama ini kekal. Enggak di dunia saja untuk masalah agama ini, sampai nanti di alam kubur ujiannya ujian agama. Mapel agama, mata pelajaran agama ketika kita berada di alam kubur itu mata pelajarannya agama, bukan matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS dan yang lainnya. Materi agama. Saat kita dibangkitkan juga berkaitan dengan agama. Tapi dunia fana. Ya, dunia binasa, dunia hancur, sifat dunia itu hancur. Uang hancur. Bahkan kita sudah dapati ada uang kertas yang terbakar. Nggak tahu sengaja atau tidak, katanya kan ada yang terbakaran uang waktu itu. Ya, harta kita sudah ada sebagian yang hilang, ada sebagian yang sudah hancur, ya kan? Iya, ada sebagian kita yang punya rumah mungkin pernah terbakar. Ada sebagian kita yang mungkin barang-barang yang dia cintai, yang sangat dia senangi hilang, hancur, pecah, semuanya. Ya, apa yang akan kekal para jemaah? Islam. Kepribadian Islam kita itu kekal. Itu yang kita bawa. Maka di sini beliau mengingatkan ada satu nikmat yang harus kita syukuri. Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah berupa Islam yang kita terima secara lapang dada. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki berupa hidayah untuk dirinya, Allah akan tenangkan hatinya dengan Islam. Itulah orang-orang yang ketika dia disebutkan Islam, maka dunia ini enggak ada apa-apanya terasa bagi dia. Rumah enggak ada apa-apanya, nikmat Islam paling besar. Gajian dia lebih senang dengan disebutkan Islamnya, dia gembira dengan Islamnya. Ya, mobil, emas, rupiah, dolar, real, ringgit, semuanya dia lebih menenangkan jiwanya ketika dia tahu dirinya berada di atas Islam. Itu dia orang-orang yang dapat hidayah para jemaah. Ini beliau ingatkan, kita dipilih oleh Allah sebagai umat Islam di antara berjuta-juta manusia yang tidak dapat nikmat Islam para jemaah. Lalu sebaliknya kata Allah pada surat yang tadi, wa may yuridillahu ayyudillah, tapi siapa saja yang Allah kehendaki kesesatan baginya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah akan jadikan di dalam dadanya itu kebencian, enggak suka, sesak dadanya kalau dengar-dengar Islam. Kadang ada umat Islam itu sendiri disebutkan tentang Islam, bahkan ada orang-orang yang ketika tertimpa musibah dikatakan kepadanya sabarlah, benci dia, sabar, sabar, sabar. Ini orang-orang yang mau disesatkan hatinya. Hati-hati, karena sabar itu adalah nasihat nubuah, nasihat Allah. Allah nasihatin kita, sabar kalian itu dengan takdirku. Kalian beriman? Iya, kita ikrarkan. Ini aku ingin buktikan. Beriman enggak kalian? Dikasih ujian, marah-marah, ya, menggerutu. Kenapa tidak sabar? Bersabarlah, bertahanlah. Maka jangan sampai Allah Ta'ala sempitkan dada seseorang dengan Islam tadi. Lalu Allah Ta'ala perumpamakan, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia sedang memanjat langit, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Dan itu realita para jemaah. Allah Ta'ala jadikan atau ciptakan kebutuhan kita terhadap oksigen, O2. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan ikan kebutuhannya dengan air, ya kan? Kebutuhannya dengan air. Kita butuh air, tapi ikan lebih butuh air. Ya. Adapun kita lebih butuh apa? Udara, oksigen. Yang mana Allah ciptakan lapisan oksigen semakin ke atas, langit semakin menipis. Ya, jaringan oksigennya semakin menipis.
Orang-orang yang biasa mendaki gunung, semakin di atas, apalagi gunung yang tinggi seperti Gunung Everest misalnya, itu sudah cangap-cangap dia kayak ikan nggak dapat air kan, hap gitu, rebutan oksigen. Nah kayak begitu kata Allah. Ya kalau dilihat dari ilmu pengetahuan alam, para saintis lah kan begitu yang mengukur itu kan. Ya kita tahu kan dari penelitian-penelitian tadi. Ya memang demikian. Artinya apa? Al-Quran ternyata tidak berbicara tentang kaifiat amal soleh. Ternyata waqi, kejadian alam, Allah Ta'ala perumpamakan orang yang gak suka sama Islam, dadanya itu disempitkan seperti orang yang mendaki ke langit. Semakin susah bernafas, paru-paru kekurangan oksigen, karena paru-paru ini yang mengolah oksigen tadi lalu ditransfer ke seluruh anggota tubuh yang membutuhkan oksigen, sampai ke otak juga. Makanya kalau otak sudah kurang oksigen, susah mikir. Lihat saja orang susah bernafas, mana bisa dia mikir, dia gini-gini saja sudah itu. Orang tenggelam ya kan, susah dia mikir itu. Nah begitu Allah perumpamakan seperti itu. Maka beliau di sini mengingatkan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat Allah yang terbesar bagi kita umat Islam, ketika Allah masih menjaga kita sampai detik ini di atas Islam. Ingat itu para jemaah. Gak ada nikmat yang paling besar dirasakan oleh manusia melainkan nikmat Islam ini. Itulah dia kenikmatan. Bahkan itu merupakan syarat pertama sebelum seorang mendapatkan nikmat akhirat, maka dia harus merasakan terlebih dahulu nikmat Islam di dunia. Itu syarat pertama para jemaah. Bagi manusia yang ingin mendapatkan nikmat akhirat, maka rasakan dulu nikmat dunia berupa nikmat Islam. Itu dulu. Taib. Lalu selanjutnya kata beliau, apakah kita boleh berhenti berpuas diri pada batasan-batasan ini, merealisasikan rukun-rukun Islam, amal-amal Islam saja, udah selesai, berhenti, puas diri. Kita merasa udah cukup lah, saya udah haji kok. Karena kan ada sebagian ya umat Islam begitu, kalau udah naik haji, udah berarti udah selesai, udah sempurna Islam saya. Kalau turun haji nggak ada. Ya, ini diantara yang dia baku naik terus. Diantaranya naik haji, nggak ada turun haji. Ya kan? Kalau ada pertanyaan apa yang selalu naik? Naik haji. Nggak bisa turun haji. Ya jadi tidak hanya sebatas itu saja, bukan hanya sebatas rukun-rukun Islam. Walaupun ini baik para jemaah, menyempurnakan itu, sholat, puasa, zakat, naik haji misalnya, melaksanakan ibadah haji, atau amal-amal Islam secara umum. Kita telah menghatamkan Quran, hafal Quran, bahkan ya hafal hadis, cukup sampai di situ? Belum. Jangan pernah merasa puas dengan itu saja. Itulah dia yang beliau maksud di sini, kepribadian Islami. Kalau kita hanya berhenti pada apa yang kita fahami itu sudah cukup, kita khawatir justru kita akan tertinggal, bahkan kita akan terjerumus dalam suatu pintu yang cukup berbahaya. Kata Nabi, i'jabul mar'i binafsih. Dia menjadi jiwa yang ujub, punya pribadi yang ujub, merasa bangga dengan dirinya. Saya kan sudah bisa ini, bisa, udahlah cukup itu. Bangga dia dengan itu, ujub dia. I'jabul mar'i ala nafsihi, seorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Karena dia melihat rukun Islam selesai, amal-amal soleh selesai. Jangan, kata beliau. Ya. Atau apakah kita diperintahkan untuk meninggikan derajat ilmu, iman dan akhlak kita? Apakah kita dituntut untuk meninggikan derajat ilmu, iman, akhlak? Beliau fokus pada tiga ini. Ilmu, iman, dan akhlak, kata beliau. Ilmu, terutama ilmu. Kenapa penyebutan ilmu lebih didahulukan oleh para ulama? Karena tidak ada satu amal soleh pun di dalam Islam melainkan membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu.
Anda berbicara syahadatain, 2 kalimat syahadat, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu di situ. Apa syarat sahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ada ilmunya. Bicara tentang solat butuh ilmu, bicara tentang zakat butuh ilmu, bicara tentang puasa di bulan Ramadan, berbicara tentang jihad, berbicara tentang sedekah, tentang umrah, tentang haji, tentang Quran, tentang hadis, dan seluruh apapun yang ada di dalam Islam yang disyariatkan di dalam Islam membutuhkan ilmunya. Sebenarnya ilmu itu adalah wasilah. Wasilah itu para jemaah, itu bukan tujuannya. Ya, paham ya? Ilmu itu bukan tujuan. Tapi dia dihukumi sama seperti tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ada kaidah itu. Wasilah itu dihukumi sama seperti tujuannya. Ingat, ilmu itu bukan tujuan. Ketika seorang tahu hukum solat, maka dia dituntut mengerjakan solat. Yang menjadi tujuan mana? Solatnya, kan begitu ya? Mengerjakan solatnya, bukan tahu syarat wajibnya, ya, kemudian rukunnya, sunnahnya, lafalnya, gerakannya, pembatalnya dia tahu tapi nggak solat. Itu ilmu, pengetahuan saja. Apakah setelah tahu udah itu tujuannya? Bukan. Jadi ingat, ilmu itu hanyalah wasilah, tapi dia menjadi wajib karena ada tujuan yang wajib. Ya, ada kewajiban kita untuk memahami 2 kalimat syahadat, ada kewajiban kita untuk memahami salat, memahami zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, atau yang lainnya kewajiban-kewajiban kita. Taib. Maka kata beliau 3 ini. Apakah kita diperintahkan untuk meninggikan derajat ilmu? Iya pastinya. Ya, diperintahkan untuk meninggikan derajat iman? Iya. Diperintahkan untuk meninggikan derajat akhlak? Iya para jemaah. Kita dituntut untuk meninggikan ilmu kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan akhlak kita. Lalu kata beliau, siapakah yang diperintahkan menaikkan tingkatan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan kita? Jadi kita harus paham bahwasanya kita harus meninggikan 3 hal tadi, itu paling utama. Ilmu kita harus kita tinggikan. Artinya apa? Kita harus terus belajar dan meningkat pelajaran demi pelajaran agama yang kita pelajari. Karena itu tadi wasilah dia yang menjadi wajib, karena ada tujuan yang wajib juga. Ya, maka kata beliau, siapakah yang diperintahkan untuk menaikkan tingkatan ketiga aspek tadi, baik itu ilmu, iman dan akhlak dalam kehidupan kita? Apakah orang tua saja yang harus diperintah? Kewajiban ini hanya untuk orang tua, wajib meningkatkan ilmunya, imannya, akhlaknya, hanya orang tua saja? Tidak. Tapi demikian mereka juga diperintah. Apakah teman, keluarga, ataukah media informasi, ataukah kata beliau setiap orang diperintahkan mengerjakan tugas ini untuk menaikkan tingkatan ketiga aspek tersebut di atas? Maka iya. Ya. Maka siapapun diperintahkan untuk meningkatkan 3 aspek utama tadi para jemaah. Ilmu, iman dan akhlak. Sehingga kata beliau, apa saja sisi-sisi dan jenis-jenis tarbiyah untuk menjadi seorang yang punya kepribadian Islami, karena tadi memiliki ketinggian ilmu, iman dan akhlak. Apa sisi-sisi dan jenis tarbiyahnya? Bagaimana cara mentarbiyahnya? Nah, maka di sini at-tarbiyatuz dzatiyah. Apa saja pengaruh tarbiyah ini bagi setiap orang di dunia dan di akhirat? Nanti ini akan dibahas oleh beliau. Ya, pengaruh yang paling utama dari tarbiyah dzatiyah ini, mendidik kepribadian Islami di dunia ataupun di akhirat, menjadikan seorang
punya kepribadian Islami, maksudnya pribadi muwahhid. Itu paling utama. Punya kepribadian ahli tauhid. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini diperintahkan untuk masing-masing orang Islam, atau khusus orang tua saja, atau khusus kelompok tertentu saja. Untuk siapa ini diperintahkan? Untuk semua masing-masing pribadi diperintahkan agar menjadikan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia kepribadian Islam yang paling utama para jemaah, memiliki pribadi ahli tauhid. Ya, itu paling utama. Ketika dia mengerjakan ibadah tadi, solatnya, sesembelihannya, hidupnya dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wabidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Ya, dan akulah termasuk orang-orang yang pertama pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jemaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita mungkin tidak mengingatnya, tapi Allah Ta'ala mengingatkan bahwa Dia telah mengambil perjanjian untuk kita semua, untuk semua, sebenarnya semua makhluk, semua manusia, semua anak-anak keturunan Adam, telah Allah Ta'ala ambil perjanjian bagi mereka bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb mereka, dan kita sudah mengakuinya pada waktu itu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam salah satu ayatnya, ya, di dalam surat Al-A'raf itu, ayat 172 kalau saya tidak keliru, ya, dalam surat Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum, ya, ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Ta'ala, dan ingatlah ya Muhammad ketika Allah mengambil perjanjian terhadap anak-anak keturunan Adam, keturunan-keturunan mereka, dari punggung-punggung mereka, dan Dia mengambil persaksian atas diri-diri mereka. Lalu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, kata Allah Ta'ala pada waktu itu kepada anak-anak keturunan Adam, bukankah aku ini pencipta kalian, sesembahan kalian? Maka manusia waktu itu, anak keturunan Adam, mengatakan, bala, iya ya Allah, betul kami akui itu. Syahidna, kata Allah, kami ambil persaksian ini, antaqulu yaumal qiyamah, supaya kalian nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada yaumul hisab, jangan sampai ada di antara kalian mengatakan kami enggak tahu masalah ini. Jangan. Ya, Allah Ta'ala kabarkan itu melalui, ya, suratnya, melalui surat cintanya, melalui surat-surat Al-Quran, surat Al-A'raf, sehingga tidak ada manusia yang menolak, walaupun sebagian tetap menolak. Udah tahu ayat ini tetap menolak, kan kita nggak ingat. Masa kita dituntut sesuatu yang kita nggak ingat waktu itu diambil perjanjian, terutama dari kaum yang Islam, tapi kan begitu kan, yang pemikir yang mendahulukan akal, kata mereka, ya, mana bisa kita dipaksa untuk mengakui sesuatu yang kita nggak ingat. Bapak-bapak, ada yang ingat nggak itu peristiwa diambil perjanjian itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat atau tidak? Hah? Tapi kok percaya? Percaya atau tidak? Percaya udah diambil perjanjian itu? Betul? Serius? Ya percaya. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya kasih ini dulu ya, gitu ya, supaya kasih tolak ukur dulu, ngasah akal dulu, kan begitu, akal sehat kan begitu. Jangankan Allah sebagai pencipta, kita dicipta, sesama yang dicipta sekalipun, misalnya, ya umumnya lah kita kan punya bapak ibu gitu, cerita, bilang sama kita, Rofi'i, apa Pak
Udah meninggal bapakku mamaku gitu ya. Sekiranya ini contohnya gitu. Kamu dulu itu kencingin muka bapak bilang gitu. Ya, percaya enggak? Percaya enggak kita sama bapak kita ketika kamu dulu waktu kecil itu pernah ngencingi muka bapak kamu itu? Iya enggak Pak? Kan? Ah, bapak nih bote aja. Masa begitu? Masa begitu? Percaya enggak kita kalau ada orang tua kita mengatakan demikian kepada Anda? Kamu dulu tuh pernah ngelempar botol ke kepala bapak benjol. Percaya enggak? Kenapa kita percaya? Hah? Padahal kita enggak ingat itu. Ingat enggak kita? Kita enggak ingat gitu. Enggak ada, aku ingat Pak. Ya iyalah, kau masih kecil. Tapi kita percaya. Padahal makhluk. Bapak kita makhluk enggak? Makhluk. Ibu kita cerita begitu. Kamu dulu nak, kamu kencingi, lagi nyusuin kamu kencingi, kan begitu ya. Kita percaya, walaupun kita nggak ingat, kita percaya. Kenapa? Ya kan, kenapa? Ya karena ayah ibu kita merasakan jasa-jasa mereka, kedekatan kita kepadanya. Nah, Allah yang berkata demikian, percaya nggak? Makanya goblok yang nggak percaya. Itu betul-betul dicabut oleh Allah Ta'ala itu kepintarannya. Ya. Kalau sampai ada seorang anak berkata, nggak percaya aku Pak, katanya begitu, wah ditempeleng kamu sama bapak, bah, gitu ya. Kamu anak kurang ajar, nggak percaya, kau kira bapakmu bohong kah? Kan begitu. Kau kira ibumu bohong? Ya kita percaya ketika Allah mengatakan bahwasanya kami telah mengambil persaksian, aku telah mengambil persaksian kepada kalian waktu itu. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Iya kata kita. Percaya enggak kita? Percaya kita. Itulah dia iman para jemaah. Kepada manusia saja kita masih bisa percaya. Kok kepada Allah tidak? Aneh kan? Aneh kadang-kadang manusia. Ya, jadi demikian. Maka inilah dia pentingnya tarbiyatuz dzatiyah, mendidik kepribadian Islami. Yang mana kata beliau, ada enggak pengaruh tarbiyah ini bagi orang-orang di dunia dan di akhirat? Ada berjemaah. Ada, sehingga menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang Islami tadi, sesuai dengan arahan-arahan Islam. Bukan membentuk kepribadian dengan konsep-konsep pikiran manusia saja, bukan. Ya, karena manusia juga bisa saja memberikan konsep-konsep untuk membentuk sebuah kepribadian, terutama di dalam dunia ilmu. Ya, satu bidang disebut dengan ilmu psikologis, kan gitu ya. Ilmu psikolog itu dibahas. Bagaimana jiwa yang anak, karakter melankolis, kan begitu ya. Kemudian ada bahasan yang ini itu, dah ada itu dibahas itu. Tapi bukan ke situ arahnya ini. Bukan hanya pada karakter-karakter fisik saja, tapi lebih kepada ketakwaan, lebih kepada jalan menuju surga, seperti hadis yang kita sebutkan di awal. Kata Nabi SAW, innahu la yadkhulal jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali yang punya kepribadian Islami. Itu yang akan masuk surga para jemaah. Maka itu manfaatnya dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, maka kepribadian Islami ini akan bermanfaat bagi orangnya, ya, pemilik kepribadian itu sendiri, dan bermanfaat juga bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Akan memancarkan cahaya Islam melalui dia, karena didapati pada dirinya ada pribadi Islami. Orang-orang akan menyukai dan mencintai itu. Itu dia para jemaah kalau subhanahu wa ta'ala. Itulah sejumlah pertanyaan yang akan Anda temukan jawabannya di sela-sela tulisan ini, kata beliau. Ya, di sela-sela tulisan ini akan kita dapati penjelasan-penjelasan tentang sebagian pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti di dalamnya insya Allah secara bertahap beliau akan menyebutkan hal-hal yang penting, perkara-perkara pokok, sehingga seorang muslim bisa memiliki kepribadian Islami tadi dan mendapatkan tarbiyatuz dzatiyah, mendapatkan pendidikan kepribadian. Jadi dia memiliki pribadi yang sesuai dengan syar'i, atau kita meringkasnya dengan kepribadian Islami. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memudahkan kita semua
sehingga kita bisa mendapatkan ridhonya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah insyaallah. Taib. Kemudian kita lihat sedikit definisi tarbiyah dzatiyah. Pembaca berhak bertanya, apa yang dimaksud dengan tarbiyah dzatiyah? Kata beliau jawabnya, tarbiyah dzatiyah ialah sejumlah metode tarbiyah yang diterapkan seorang muslim atau muslimah untuk dirinya. Itu yang paling penting para jemaah. Urutannya itu kita memperhatikan diri. Walaupun tetap nanti ada saat-saatnya kita harus memperhatikan selain diri kita. Lihat awal-awal mula Nabi SAW, beliau tidak langsung mengurusi umat, tapi ngurus diri sendiri dulu. Beliau berusaha untuk membentuk karakter nubuah pada diri beliau. Dengan cara apa? Tahannus, diantaranya menyendiri. Ya, menyendiri. Jadi memang kadang-kadang ada saat-saatnya kita itu harus sendiri para jemaah. Ya. Tapi nggak harus ke Gua Hiro. Jauh betul. Ya kan? Artinya ada saat-saatnya kita itu harus menyendiri. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita ya ada waktu untuk bercermin begitu, untuk melihat diri sendiri karena potensi lupa dengan diri sendiri itu sangat besar. Kita itu lupa dengan diri sendiri itu ya potensinya itu sangat besar, apalagi penyebutannya insan. Banyak para ulama mengatakan insan asal muasalnya dari kata nisyan, lupa. Gitu. Ya, insan dikatakan dia insan, disifati kita penamanya insan karena suka lupa. Kita suka lupa dengan diri kita sendiri. Nah itu. Sehingga inilah dia fungsinya tarbiyah dzatiyah adalah sejumlah metode, bukan satu metode tapi beberapa metode tarbiyah yang akan diterapkan oleh seorang muslim ataupun muslimah untuk dirinya sendiri guna membentuk kepribadian Islami yang paripurna. Tahu paripurna ya? Bukan sidang paripurna nanti. Sidang paripurna. Paripurna ya ini mendekati sempurna. Supaya itu para jamaah, guna membentuk kepribadian Islami yang sempurna, yang paripurna dalam berbagai segi, terutama dalam bidang ilmu, iman dan akhlak. Demikian juga beliau menyertakan sosial, pergaulan dan sebagainya kata beliau. Serta naik tinggi ke tingkatan sempurnaan sebagai manusia. Karena Nabi SAW juga melalui proses itu. Beliau melalui proses penyempurnaan sebagai seorang nabi lalu meningkat menjadi rasul. Ya, menjadi rasul. Awalnya beliau bukan nabi, awalnya beliau manusia biasa. Bahkan beliau tidak tahu kalau dirinya akan dijadikan nabi, enggak tahu beliau. Sehingga terkejut beliau ketika didatangi Jibril alaihissalam pada peristiwa di Gua Hira. Ya. Nah, begitu juga. Ya, pada kita harus ada peningkatan kesempurnaan sebagai insan yang beriman dengan berupaya membentuk kepribadian Islami yang sempurna dari berbagai segi. Ya, beliau mengerucutkan kepada 3 tadi ataupun 4. Ya, kita unggul ataupun meningkat dari sisi ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini lebih utama yang dimaksud adalah ilmu agama, meningkat dalam hal iman sehingga terjadi peningkatan iman kita, karena iman itu naik dan turun ya, maka harus kita naikkan dia, kita usahakan ada motivasi pada diri kita, kalau bisa iman saya itu naik walaupun terkadang kita dikalahkan oleh takdir ya, akan tetapi semua itu oleh sebab-sebab, namun bertekad kuatlah untuk menaikkan iman. Sehingga ada satu saat tatkala kita jatuh atau berkurang saat-saat tertentu imannya, kita masih punya motivasi awal. Apa itu? Menaikkan iman. Sehingga masih ada satu pintu untuk mengembalikannya, yaitu pintu taubat. Ya, karena taubat itu juga hidayah para jemaah.
Seorang yang bertobat itu juga butuh hidayah. Iya. Karena apabila seorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, maka tidak ada ketertarikan dalam hatinya untuk bertaubat. Itu para jemaah. Maka kita bersyukur sekali kepada Allah ketika Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam hidayah. Makanya jangan kita merasa berkecil hati atau sakit hati ketika ada yang mendoakan kita semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Emang selama ini saya sesat? Ya, tiap hari kita diwajibkan oleh Allah untuk minta kepadanya agar diberi hidayah. Wajib kita minta hidayah tiap hari 17 kali minimal kita minta hidayah kepada Allah melalui suratnya, surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat kita 17 rakaat kita tiap hari. 17 kali kita mengatakan ihdina as-siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kita saja mendoakan diri kita sendiri supaya kita dikasih hidayah. Kok ada yang bantu? Ada yang bantu kita berdoa sama Allah supaya kita dapat hidayah, marah-marah kita sama dia. Memang selama ini saya sesat. Ya. Padahal banyak pada momen-momen yang lain kita disyariatkan untuk mendoakan hidayah. Terutama ketika bersin. Ya kan? Acim kata seorang. Alhamdulillah kata dia. Yang dengar wajib untuk mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah yang bersin tadi balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikum, ya hadayahdi. Kemudian kita balas, kamu udah didoain rahmat Allah supaya kau dapat rahmat Allah, doakanku hidayah lagi. Emang selama ini saya sesat? Nah, gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Begitu. Ada momen-momen tertentu kita mendoakan hidayah itu. Ya, taib ya, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kata beliau, kita harus membentuk kepribadian Islam yang sempurna tadi dari segi ilmu, iman, supaya dia meningkat, akhlak. Nah, ini juga agar akhlak kita itu meningkat. Sering dibahasakan dalam sekarang itu karakter. Begitu ya, karakter. Pembentukan akhlak ini ada dua. Ada bentukannya itu memang sejak lahir. Ini namanya akhlak bawaan. Ada memang bentukannya itu ya setelah lahir karena faktor lingkungan, karena faktor pergaulan, karena faktor lembaga pendidikan, karena faktor media massa. Itu faktor-faktor yang membentuk karakter manusia. Ada yang dia bawaan memang dari lahir. Dari lahir itu maksudnya memang mungkin karena faktor genetiknya, memang Allah karuniakan, nah begitu. Ada yang dia bentukan. Ya, nah seperti itu. Itu nanti yang akan mengiringi pembahasan kita. Demikian juga meningkatkan sosial. Ya, untuk sebagai sebuah kepribadian Islami sosial dan sebagainya. Taib. Atau dengan kata lain kata beliau, tarbiyah dzatiyah ialah tarbiyah, pembinaan seorang terhadap diri sendiri dengan dirinya sendiri. Para jemaah, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa, setiap pribadi akan bertanggung jawab nanti dengan perbuatannya sendiri. Maka ketika seorang mentarbiyah itu dahulukan mentarbiyah dirinya sendiri. Itu kata beliau di sini paling urgentnya itu dia. Bahwa tarbiyah zatiyah yang dimaksud di sini adalah sebuah pembinaan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan dirinya sendiri dengan beragam metode dan dalam berbagai sisi yang nanti akan beliau sampaikan. Ya, maka kata beliau dengan definisi seperti ini tarbiyah zatiyah setara dengan tarbiyah jamaiyah ataupun kolektif atau forum-forum umum yang dikerjakan seseorang atau yang digeluti bersama orang lain atau ia bertarbiyah terbina di dalamnya bersama mereka seperti di masjid. Nah, ini yang sifatnya kolektif karena terkadang
ada ya bentuk-bentuk atau metode tarbiyah zatiyah tadi yang itu tidak bisa kita dapatkan kecuali bersama orang-orang para jemaah. Contohnya di masjid, di tengah keluarga, di sekolah, melalui media-media sosial, medsos, media informasi. Kita bisa dapatkan tarbiyah itu. Kita bisa mendapatkan kepribadian itu melalui persahabatan, bahkan melalui rihlah, tur, safar. Ya, di sana bisa menjadi metode tarbiyah zatiyah ini melalui kunjungan dan berbagai kegiatan serta program lainnya. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Itu dulu mungkin materinya yang bisa kita sampaikan di sini. Nanti insyaallah untuk urgensi tarbiyah zatiyahnya atau kita mulai dari satu poin di situ ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Masih ada waktu? Hah? Sudah masuk. Oh, hampir mau saya bilang siapa yang mau tanya gitu ya. Ya, tapi intinya mudah-mudahan bisa kita pahami ya pentingnya tentang kepribadian Islami ini. Jadi ini bukan khusus untuk saya dan untuk kita semua. Semua kita masing-masing sedang berjuang selama umur masih Allah berikan, maka berusahalah. Berusahalah untuk memperbaiki diri dan mentarbiyah diri sendiri. Ada momen-momen yang memang kita butuh bersama teman kita, saudara, sahabat, keluarga, masyarakat. Tapi paling utama nanti kita akan lanjutkan bahasanya bagaimana kita berupaya untuk mendidik diri kita sendiri, mentarbiyah diri kita sendiri sehingga menjadi seorang yang punya kepribadian Islam. Ini saja. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.